Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Indi Pramesti Regita, kelas 3C FKPGSD. NPM saya 1986206006. Mata kuliah ini yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan, didosen pembimbingi oleh Ibu Desi Hermawati, SHUT MPD. Baik, di sini saya akan membuat video audio visual tentang tokoh pandangan filsafat pendidikan. Terima kasih. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya akan membawakan tokoh yaitu R.A. Kartini. Saya akan menjelaskan secara singkat biodata R.A. Kartini. Nama lengkap beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Lahir di Jepara, 21 April 1879. Beliau memiliki agama yaitu agama Islam dan beliau mempunyai suku yaitu suku Jawa. Beliau wafat pada tanggal 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh pahlawan bangsa di Indonesia, terkenal karena emansipasinya kepada wanita. Baik, teman-teman, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan profil tentang R.A. Kartini terlebih dahulu. R.A. Kartini adalah keturunan dari bangsawan Solo atau Putri Solo. Nah, R.A. Kartini adalah anak pasangan dari Mas Adipati Aryo Sastronegoro dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. R.A. Kartini adalah anak kelima dari 11 saudara. Nah, R.A. Kartini adalah anak yang paling tertua. R.A. Kartini pernah bersekolah di ILS, yaitu Arab Legree School. Nah, R.A. Kartini banyak menimba ilmu dan mengasah kemampuannya dia di sekolahan ILS selama 12 tahun lamanya. Setelah ia bisa mengendalikan bahasa Inggris dan bahasa Eropa, bahasa Belanda, lalu ia menghubungi temannya yang ada di Belanda yaitu namanya Rosa. Nah, Rosa ini adalah sahabat dekatnya R.A. Kartini. Nah, perjalanan ia dan Rosa sangatlah panjang karena R.A. Kartini sangat dekat banget dan sharing terhadap Rosa. Nah, R.A. Kartini terinspirasi oleh bangsa Eropa dan bangsa Belanda karena pendidikan perempuan di Eropa sangatlah tinggi dan mempunyai pendidikan yang sangat luas. Nah, R.A. Kartini terinspirasi nih kepada orang-orang yang ada di Eropa. Lalu R.A. Kartini membandingkan dengan pendidikan perempuan yang ada di Indonesia sangatlah rendah. Oleh karena itu, R.A. Kartini punya keinginan dan terinspirasi oleh temannya untuk meningkatkan standar mutu pendidikan perempuan yang ada di Indonesia. Karena pada zaman dahulu, kala di Indonesia perempuannya sangat kurang dan sangat di bawah banget pendidikannya yang ada di Indonesia. Lalu setelah itu R.A. Kartini banyak membaca koran, majalah, dan surat dari The Locomotive yang disuruh oleh Peter Brosov. Ia juga menerima paket majalah yang diedarkan di toko-toko kepada langganannya, di antara majalah keuangan, majalah kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang sangat sulit. Nah, lalu Kartini pun kemudian mengirimkan tulisan ke The Hollandske Lady. Nah, yang berisi tentang perhatian kepada perempuan yang dipikirkan R.A. Kartini, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan otonomi dan persamaan hukum. Pada waktu itu, R.A. Kartini berkata bahwa pada zaman dahulu di Indonesia ini, wanita dan kaum perempuan yang ada di Indonesia sangatlah lemah pendidikannya. Pada zaman dahulu, wanita hanya boleh belajar sampai 12 tahun di sekolahan. Nah, tetapi jika dia sudah melewati 12 tahun lamanya belajar di sekolahan, dia lalu belajar di luar sekolah. Nah, itu adalah salah satu pendidikan yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, pada umur 19 tahun, Kartini membaca buku nih yang namanya judulnya Max Havelaar, Surat Cinta karya Multatuli, yang sudah dibahasnya dan dibacanya 2 kali lamanya. Setelah itu, R.A. Kartini disuruh nikah oleh orang tuanya oleh Bupati Rembang KRM, Adipati Singga Jojo Adiningrat. Nah, yang pernah memiliki 3 istri. Suaminya sangat mendukung dan sangat mengerti kemauan yang dimiliki R.A. Kartini. Oleh karena itu, suaminya sangat mencintai dan membangun dan mendukung motivasi Kartini sehingga ia mau menginginkan
dan mengabulkan keinginan R.A. Kartini untuk membangun sekolah Kartini atau sekolah Kartini atau sekolah perempuan yang ada di Indonesia. Nah, setelah dia hamil, R.A. Kartini kepada adipati tersebut, R.A. Kartini mempunyai anak satu. Setelah dia melahirkan, lalu dia meninggal. Nah, sebelum dia membuat sekolah wanita atau sekolah Kartini itu, sekolahan ini sudah didirikan oleh Yayasan Kartini pada tahun 1903. Suaminya sangat mengerti keinginannya almarhum tersebut. Nah, suaminya yang ada di sebelahnya itu sangat menyayangi, sangat mendukung penuh kemauan dari R.A. Kartini. Nah, selalu Yayasan Kartini ini membangun dan mendirikan sekolah tersebut yang ada di Rembang. Nih, setelah itu R.A. Kartini dimakamkan di Rembang. Sekolahnya itu pun didirikan oleh Yayasan Kartini pada tahun 1912. Baik teman-teman, di sini saya akan masuk ke dalam materi, yaitu pemikiran tokoh R.A. Kartini dalam memandang filsafat pendidikan. Nah, pada zaman dahulu, R.A. Kartini adalah salah satu contoh apresiasi bangsa Indonesia karena telah membangkitkan atau mendirikan pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu dan sampai sekarang. Pada zaman dahulu, pendidikan di Indonesia sangatlah minim dan sangatlah rendah. Oleh karena itu, R.A. Kartini pun membangkitkan semangat R.A. Kartini untuk memajukan dan meninggikan pendidikan di Indonesia. R.A. Kartini dahulu terinspirasi oleh wanita-wanita perempuan di Eropa ataupun Belanda. Nah, pada zaman dahulu nih di Indonesia pendidikan sangat kecil ya teman-teman. Oleh karena itu R.A. Kartini sangat butuh dan sangat mendobrak penuh untuk perempuan harus memiliki pendidikan. Nah, di situ pada zaman dahulu di Indonesia, perempuan di Indonesia tuh sekolah hanya 12 tahun saja. Nah, lebih dari 12 tahun dia akan keluar dari sekolah atau dia hanya belajar di luar sekolah gitu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu R.A. Kartini mendobrak keras kepada dirinya sendiri dan untuk membukakan kebebasan hak wanita untuk berpendidikan dan harus belajar. Nah, oleh karena itu R.A. Kartini pun semangat karena disemangati sahabatnya itu Rosa dan suaminya. Nah, pada zaman dahulu R.A. Kartini pun juga membangun sekolah yaitu sekolah wanita atau sekolah Kartini. Ya, itu adalah salah satu bukti R.A. Kartini akan membuat pendidikan di Indonesia ya, terutama buat kaum wanita agar memiliki potensi yang lebih baik lagi seperti orang luar negeri. Pemikiran Kartini tersebut dapat dibuka dan dapat diakses itu pada zaman dahulu, yaitu tentang suratnya yang habis gelap terbitlah terang, yang biasanya artinya setelah gelap akan ada bukti cahaya di suatu saat. Oleh karena itu pemikiran wanita R.A. Kartini ini sangatlah membuahkan hasil dan sampai ia membuat buku dan ia disebut Ibu Kartini Indonesia. Itulah salah satu contoh dari pemikiran dari R.A. Kartini yang semangat dan membuktikan kepada Indonesia bahwa Indonesia tuh perempuannya juga bisa, harus bagus juga daripada orang luar negeri. Kartini telah banyak membawa kemajuan bagi Indonesia karena Kartini telah mengusahakan pendidikan untuk di Indonesia terutama bagi perempuan supaya kita mempunyai wawasan yang sangat luas. Baik, Kartini sangat banyak ya merubah pendidikan di Indonesia karena Kartini sudah mendukung penuh untuk perempuan belajar dan untuk memikirkan masa depannya. Oleh sebab itu Kartini adalah sosok perjuangan tokoh rakyat di Indonesia. Nah, R.A. Kartini menyadari bahwa peran penting dalam kehidupan agar dalam menjalankan perannya dengan baik perempuan harus mendapat pendidikan yang lebih baik pula. Nah, oleh karena itu kita sebagai wanita harus mengutamakan pendidikan agar kita mikir memasa depan dan kita adalah calon seorang ibu untuk mendidik anak-anak kita. Itu ya teman-teman. Nah, di mata Kartini pendidikan itu sangatlah penting teman-teman. Karena kenapa? Pendidikan akan kuasa mengangkat derajat maupun martabat bangsa Indonesia maupun keluarga. Yang menarik, oke? Kartini sangatlah konsisten bahwa ia selalu mengatakan bahwa pendidikan itulah sangat penting ketimbang akal atau budi pekerti. Tetapi
kita sebagai calon guru harus mempunyai akal dan harus mempunyai budi pekerti dan harus mempunyai akhlak yang baik. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru harus juga mempunyai itu ya teman-teman. Nah, R.A. Kartini pernah berkata bahwa pendidikan janganlah akal saja dipertajam, tetapi budi pekerti juga harus di. Kartini menegaskan bahwa kita sebagai perempuan jangan mempertajam akal pikiran saja, tetapi harus meninggikan akal atau budi pekerti akhlak yang baik. Nah, di sini Kartini sudah menjelaskan bahwa kita sebagai perempuan atau sebagai mahasiswa atau calon guru, kita jangan mempertajam akal budi kita atau mempertajam ilmu kita, tetapi kita harus juga mempelajari akhlak yang baik dan untuk dilakukan atau diterapkan di sehari-hari ya teman-teman. Nah, pendidikan bagi Kartini tidak boleh mengabaikan penanaman budi pekerti. Nah, maksud dari situ yaitu kita sebagai perempuan kita juga harus mengutamakan akhlak juga ya, karena kita harus membuktikan pada teman-teman kita, adik-adik kita, keluarga kita kalau kita tuh mempunyai akhlak juga yang baik, bukan hanya pemikirannya saja yang pintar. Oke. Dalam melakukan pendidikan sekolah harus perlu, namun sekolah harus juga mengedepankan atau mengutamakan akhlak yang baik ya. Kita harus diajarkan sopan santun atau berbuat baik kepada teman, tidak melawan guru. Itu adalah salah satu contoh dari penanaman akhlak baik atau budi pekerti, bukan saja dari materi ya teman-teman. Nah, di pendidikan di sekolah diperlukan dan dibarengin pendidikan dalam keluarga. Untuk para guru di sekolah, Kartini mengharapkan guru tidak mengajar semata tetapi juga harus menjadi pendidik yang baik. Nah, maksud dari situ Kartini menyebutkan bahwa di sekolah itu kita harus mempunyai dan mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita tuh jangan belajar materi saja, tetapi kita juga harus belajar menanamkan diri akhlak yang baik atau budi pekerti. Itu ya teman-teman. Nah, perhatian Kartini soal pendidikan di sekolah berjalan beriringan dan perhatiannya terhadap pendidikan dalam keluarga. Pada titik ini, Kartini menginginkan agar kaum perempuan memiliki kemampuan prima dalam mendidik anak-anaknya. Memiliki kemampuan prima dalam mendidik perempuan merupakan kunci peradaban perempuan yang menjadi ibu. Memiliki peran besar dalam pendidikan anak-anak. Menurut Kartini, pemerintah berkewajiban meningkatkan kesadaran budi perempuan, mendidik perempuan, memberi pelajaran perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai ibu dan pendidik yang cukup dan cerdas. Nah, maksud dari Kartini, kita sebagai calon ibu atau sebagai calon pendidik yang baik, sebagai wanita kita harus mempunyai pemikiran atau harus mempunyai pendidikan yang baik agar kita bisa mencontohkan kepada anak kita kelak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya memahami pemikiran Kartini, memandang pendidikan kita juga bisa membaca pemikiran tak sekadar normatif. Tetapi pengajaran di sekolah Kartini menginginkan agar murid-murid bebas berpikir dan mengutarakan pendapat ia, karena begitu peduli pada pentingnya bahan bacaan di sekolah. Nah, itu ya teman-teman. Di mata Kartini, bahan bacaan adalah suatu alat untuk belajar dan suatu alat untuk mengakses ilmu ya teman-teman. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk sering membaca buku, sering membaca koran, sering membaca majalah. Itu adalah salah satu contoh bukti untuk kita mengakses atau mencari alat-alat untuk belajar atau membaca dan lain-lain ya teman-teman. Nah, anak-anak hendaknya diberi bacaan seperti kita di sekolah diberikan perpustakaan, misalnya seperti bacaan di dalam kelas. Itu sangatlah penting ya teman-teman, yang mengasihkan bukan karangan yang semata ilmiah, harus bacaan yang mendidik ya. Nah, memahami pemikiran Kartini, kita memang senantiasa mendapat pemikiran terkaitnya perlunya pendidikan bagi perempuan. Kartini memiliki dasar kuat mengenai pendidikan. Pertama, anak-anak mendidik secara baik. Anak-anak berarti juga membangun masyarakat dan bangsa. Kemajuan perempuan merupakan faktor penting peradaban bebas dan bangsa ya. Tanpa mengurangi
sikap kritis terhadap Kartini, pemikiran pendidikan Kartini sebaiknya diutarakan untuk diperhatikan. Nah, berarti di sini kita dapat belajar atau kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini, kita sebagai perempuan harus memiliki pendidikan karena pendidikan itu sangatlah penting untuk masa depan dan untuk saat ini. Karena kita suatu saat akan menjadi contoh atau kita bakal menjadi pendidik untuk anak-anak kita dan murid-murid kita sebagai calon guru, dan kita harus membuktikan kepada masyarakat bahwa kita tuh bisa, dan harus kita membuktikan pada teman-teman kita bahwa kita tuh harus layaknya menjadi perempuan dan kita harus mempunyai pendidikan yang paling utama. Karena adanya pendidikan, moral bangsa dan pendidikan bangsa adalah martabat bagi perempuan. Oleh karena itu kita sebagai perempuan harus mempunyai pendidikan dan kita harus semangat menggapai cita-cita dan ilmu kita ya teman-teman. Dan saran saya, semoga video ini sangat memotivasi buat teman-teman sebagai perempuan dan memotivasi teman-teman, bukan hanya perempuan saja dan teman-teman saya yang laki-laki. Semoga menggapai cita-cita menjadi guru dan bisa bangkitkan semangat kepada teman-teman bahwa kita sebagai perempuan maupun lelaki harus menggapai ilmu agar kita menggapai masa depan dan menggapai cita-cita yang lebih baik lagi. Baik, kesimpulan dari materi yang saya jabarkan dan saya jelaskan di sini yaitu kita sebagai perempuan kita harus mengapresiasikan perjuangan seorang R.A. Kartini dan kita harus mencontoh perjuangan R.A. Kartini untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia jauh lebih baik lagi, dan kita harus berterima kasih kepada R.A. Kartini dan kita harus juga mencontoh dalam kebaikannya bahwa kita sebagai perempuan harus menjunjung tinggi pendidikan di Indonesia, dan kita harus membuktikan kepada teman-teman kita juga kita harus semangat untuk menggapai mimpi dan menggapai cita-cita kita. Dan apalagi kita sebagai seorang calon guru, kita harus mempunyai pendidikan nomor satu, karena menurut saya pendidikan itu adalah awal atau bibit dari kesuksesan seseorang. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa atau calon guru kita harus membuktikan kepada diri sendiri dan membuktikan kepada bangsa kalau kita tuh bisa sebagai mahasiswa mengedepankan pendidikan. Nah, itu saja sih yang bisa dapat saya jelaskan dari video ini. Kurang lebihnya kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih ya teman-teman dan ibu guru. Assalamualaikum.